Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas materi tentang turunan asam karboksilat yang paling stabil di antara yang lainnya, yaitu golongan amida. Apa itu amida? Untuk pemahaman secara sekilas, di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah diperkenalkan bahwa amida ini adalah turunan dari asam karboksilat yang paling stabil. Jadi, urutan reaktivitasnya itu berada paling rendah. Karena yang paling stabil, maka molekul ini cukup sulit untuk bereaksi atau berinteraksi dengan molekul lain. Dia dapat dengan mudahnya dibentuk dari turunan asam karboksilat di atasnya. Kalau kita memiliki asil halida, cukup ditetesi dengan NH3, itu dengan beberapa detik sudah bisa langsung terbentuk amida tanpa pemanasan ataupun tanpa penambahan katalis. Begitu juga dengan anhidrida asam. Termasuk di dalamnya asam karboksilat sendiri untuk membuat amida itu cukup mudah. Dapat pula dibuat dari ester. Sedangkan dari amida menjadi ester anhidrida asam apalagi asil halida itu sulit ya, bahkan bisa dibilang tidak bisa. Nih, diperkenalkan pada materi pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi misalnya ini adalah video reaktivitas. Kalau kita coba ini dari hasil halida, kita reaksikan dengan NH3. Baru sekedar dituang tetes saja tuh, tetes. Tuh. Reaksinya langsung terbentuk amida. Ini CH3CON. Cepat sekali. Itu gambaran ilustrasi saja. Begitu cepatnya terjadi pembentukan amida dari hasil halida. Hanya beberapa detik langsung bereaksi dengan sangat cepat. Molekul-molekul amida ini itu paling banyak penerapannya pada pemanfaatan atau produksi-produksi obat-obat sintesis. Yang sering kita kenal ini paracetamol, ya. Jadi amida ini kan rumus umumnya ini ya, RCON, molekul-molekul yang punya asil RCO sebagai turunan asam karboksilat mengikat N, RCON, itu amida. Ini RCON. Nah, salah satu hidrogen yang ada di NH2 hanya itu diganti dengan ini, misalnya diganti dengan fenol ya. Ini paracetamol. Otometapara ya, paracetamol. Buat sakit kepala ini ya. Ini amida ini ya, jadi reaksi-reaksi dari sintesis amida menghasilkan salah satunya paracetamol. Kemudian antibiotik penisilin. Ini amida juga nih, RCON. Ini di amidanya mengikat rantai samping yang lain. Terus ini contoh molekul saja nih. 3-metil butanamida. Ini amida bukan, ini amida, RCON. Nih. Chloramphenicol kalau salah anti jamur juga nih, antibiotik. Ini amida juga. Nih. Ini RCON. Nah. Ini juga obat nih, amida juga. Jadi beberapa yang paling sering dimanfaatkan sih untuk amida ini obat-obatan ya, sintesis. Jadi reaksi-reaksi sintesis amida dan turunannya itu banyak-banyak digunakan untuk produksi obat.
Nah, apa yang kita pelajari, kita akan perjelas secara detail apa sih amida itu, bagaimana penamaannya dan sifat kimianya secara singkat. Apa itu amida? Basicnya dari asam karboksilat ya. Jadi dia adalah turunan asam karboksilat, di mana gugus OH yang ada pada karboksil asam karboksilat atau COOH, OH-nya itu diganti dengan N atau NH2. Ataupun hanya ini diganti N. Jadi membentuk rumus umum RCON. Kalau asam karboksilat kan RCOOH, sekarang menjadi RCON. Jadi OH-nya diganti dengan N. Bagaimana penamaannya? Beberapa contoh yang tadi atau ini akan kita lihat nih. Jadi singkatnya sih dia alkanamida. Jadi ini C, ini amida bukan, RCON. Berarti ini amida, C-nya 1, berarti metanamida. Kalau ini C-nya 2, 1, 2, berarti etanamida. Biasa disebut asetamida. Kalau ini C-nya juga 2, etanamida. Bagaimana jika ada rantai tambahan C tapi yang terikat di N-nya? Nah, kita bahas secara detail. Jadi ini C-nya 2, etanamida atau asetamida. Ini C-nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, heksanamida. Kalau ini C-nya 1, 2, 3, 4, berarti butanamida. Kalau ini C-nya 1, 2, berarti etanamida. Gugus tambahannya ya saya dituliskan ya. Nih urutannya seperti ini. Jadi kalau asam karboksilat, asam alkanoat ya. Kalau ini diganti menjadi amida. Jika terdapat cabang pada rantai atom C, gugus fungsi tambahan pada rantai atom C, maka gugus CON itu adalah C nomor 1. Contoh induknya di sini nih. C-nya 2, 1, 2. RCON ini amida dengan C2, itu namanya etanamida. Ini nama trivial ya. Harusnya sih nulisnya etanamida. Atau dia berupa aromatis, itu benzamida. Ya. Contoh yang lain nih, ada gugus fungsi tambahan. C-nya ini 1, 2, 3, 4. Di mana atom C nomor 1-nya? Di sini ya. Ini C nomor 1. C nomor 1. Ini C nomor 1. Berarti di sini C nomor 3. Oh, di atom C nomor 3 ada. Kita lihat dulu di C-nya 4 kan? 1, 2, 3, 4. Berarti butanamida. Namun ada gugus fungsi tambahan nih. Metil di atom C nomor 3. Karena ini C nomor 1, ini C nomor 2, ini C nomor 3. Berarti 3 metil butanamida digabung menjadi satu kata. Jadi menjadi satu kata. Gabung semua ini. 3 metil butanamida. Molekul induknya jika tidak ada cabang kan begini nih. C-nya 4. Butanamida. Nah. Kemudian kondisinya jika rantai sampingnya itu tidak terikat pada rantai induk, tetapi terikatnya di N. Nah, misalnya ini di N mengikat 2 ya. Maka karena 2 hidrogennya yang disubstitusi, maka ditulis 2 kali N, N. Ini C-nya 1, berarti metanamida. Ini metanamida. Sedangkan ini ditulis 2 N, N karena sama dua-duanya hanya metil, berarti langsung saja N, N dimetil. Nih, kalau formamida kadang dinamakan trivial, tapi harusnya N, N dimetil metanamida. Kalau ini satu saja, N-nya yang diganti yang sebelah kanan ini.
Satu saja N-nya yang diganti. Hanya yang diganti dengan benzen, atau kita sebutnya vinyl. Karena hanya satu masih ada nih ya. Awalnya kan dua kayak gini nih, ada 2H. Karena hanya satu berarti yang satu saja ditulis N vinyl. Digabung karena C-nya 1, 2, 3, 4. Nah, N-vinyl propanamida. Bagaimana kalau di sini beda? Ini metil, misalnya CH3 sini ya, bukan H. Berarti ditulis, dan karena berbeda diurut. N dulu, N-vinyl, baru jelek nulisnya N-metil ya cocok. Metil ditulis kedua karena dia M, yang satunya F. Baru lanjut propanamida. N, ini kondisinya ya, jika di sini ada metil ya, bukan H. Berarti ditulis loh, N-vinyl, N-metil, propanamida. Kayak gini nih. Kalau ini kan N-nya itu 1 diganti dengan metil, ini metil. Berarti namanya N-metil, C-nya 2, 1, 2, etanamida. Terus gabung begini. Kalau ini C-nya 1, 2, 3, 4, butanamida. Di atom C nomor 3 ada metil, 3 metil. Apakah pakai N? Enggak, karena bukan di N yang rantai samping tambahannya, tapi di rantai induk. Kalau ini nih, di N-nya 2H-nya itu diganti dengan metil ini. Berarti baru ditulis tuh N, N dimetil. Rantai induknya 2, berarti etanamida. Atau ada yang nulis asetamida boleh ya. Harusnya sih sistematisnya N, N dimetil etanamida. Ini cuma satu saja N-H-nya diganti ya. Masih ada satu H-nya ini. Berarti N saja, N-metil, T-nya 2, etanamida. Kalau ini dari rumus tambahan, C-nya 2, etanamida, C-nya 6, heksanamida. Mudah-mudahan bisa dipahami penamaannya. Selanjutnya, ini sekedar tambahan saja bahwa penggolongannya itu sebenarnya amida itu ada di skenar primer, sekunder, dan tersier. Bedanya di mana? Cuma ini. Jika tidak ada gugus yang disubstitusi, artinya N itu tidak memiliki atau mengikat substitusi rantai atom C lainnya, berarti itu primer. Bentuknya NH2. Kemudian jika salah satu H diganti dengan hidrokarbon lainnya, satu saja, berarti sekunder, mengikat satu atom C rantai samping yang lain dari amidanya sendiri. Sedangkan tersier, jika 2H-nya ini diganti dengan atau mengikat 2 hidrokarbon yang lain, ini CH2CH3, ini benzen. Kalau penamaannya seperti ini kan, ini molekul induknya C-nya 2, berarti etanamida. Nah, kita urut dari sini. Kalau ini kan benzamida ini ya, atau benzenamida, atau disingkat saja benzamida. Kalau ini benzamida tapi metil terikat di N, maka kita tulis N-metil benzamida. Bagaimana dengan ini? Apakah ini asil halida? Apakah ini benzamida? Bukan. Yang ini molekul induknya ini, C-nya 2. Etanamida ini RCON ini. Etanamida. Yang satu hanya diganti dengan etil, satunya diganti dengan vinyl. Nanti jadinya namanya ini adalah ini F, ini E, berarti E duluan. N-etil, N-vinyl, etanamida. Gitu penamaannya. Sifat fisika dari amida ini yang paling pendek itu dijumpai pada wujud cair. Jadi hanya C1 saja yang cair, selebihnya padat. Jadi etanamida ini pada dasarnya padat. Seperti yang di obat tadi ini padat semua ini. Apalagi C-nya sudah panjang. Kenapa seperti itu? Titik lele dan titik didih dari amida ini meningkat atau berbanding lurus dengan
jumlah atom C-nya. Semakin panjang jumlah atom C-nya, maka semakin padat. Selain itu, karena dia dapat membentuk ikatan hidrogen dengan potensi yang sangat banyak, jadi bisa terikat di CO, di NH. Potensinya ini bisa 1, 2, 3, 4 ya. Banyak sekali potensi ikatan hidrogen yang bisa terbentuk, akibatnya titik diri dan titik lelehnya itu sangat tinggi. Ikatan hidrogen sudah sering dibahas. Terus karena dia sangat polar, mudah dengan larut dalam air. Ini salah satu alasan juga kenapa bentukannya amida ya. Ini mudah larut di air saat dikonsumsi obat-obatan ini. Gitu. Jadi saya ulang, sifat fisika amida itu cenderung padat kecuali yang C-nya cuma satu, yaitu metanamida. Selain dari itu padat semua. Ditambah titik didihnya tinggi. Faktornya adalah C-nya yang semakin meningkat, dan karena bisa membentuk ikatan hidrogen dengan potensi yang sangat banyak, ikatan hidrogen bisa terbentuk di satu molekul amida. Sangat polar sehingga mudah larut dalam air. Nah, pembentukan amida ini kan kita lihat saja reaktivitasnya. Dari skematisnya itu adalah amida ini bisa dibuat dari yang di atasnya nih. Bisa dibuat dari asam karboksilat, dari asil halida, anhidrida, atau ester. Yang mana paling cepat ini? Tentu dari asil halida. Dari reaktif menjadi sangat nih. Ini contohnya anhidrida asam. Ini RCO, etana, anhidrida etanoat. Ditetesi dengan NH3, nanti jadinya amida. Nih. Jadi reaksinya itu ya motong-motong saja ya. Ini kan N hanya 3. Nah, kalau kita potong sini, RCO itu mengikat NH2. Nah, jadilah ini. Kemudian RCO lagi mengikat lagi NH2, RCON. Jadi terbentuk 2 amida. Kemudian dari ester, nah, sama saja. Potong ini ya. N-nya masuk sini. Nah, menjadi RCON. Hanya satu, kemana ini? Masuk ke sini, ya. Jadi alkohol. CH3CH2 OH. Di atasnya lain yang paling cepat nih karena asil halida. Potong juga begini ya. NH2-nya masuk ke sini. RCO ini NH2. Satu hanya menjadi HCl atau garam NH4Cl. Kalau dalam bentuk garamnya bisa juga nih. Ya. Kalau sudah dalam bentuk garam amonium asetat, cukup dipanaskan saja menjadi amida. Karena lepas airnya. Tuh. Jadi membentuk amida sangat mudah. Syaratnya adalah sudah ada molekul di atasnya. Kenapa begitu? Karena molekul ini adalah yang paling stabil. Kalau dari anhidrida asam paling atas, yang ini, nah urutan kedua menjadi amida cepat. Ester saja bisa, apalagi asil halida, termasuk asam karboksilat ya bisa. Sedangkan amida sendiri itu sudah sangat sulit untuk bereaksi. Nah, misalnya saja nih, amida itu sangat kuat atau tahan terhadap hidrolisis. Jadi dicampurin air atau diapa-apain, sebenarnya dia cuma sekedar larut ya, tidak bereaksi. Kecuali ditambah kondisinya, misalnya ditambah katalis asam atau asam sulfat pekat, baru dihidrolisis. Nah, ini misalnya nih. Tambah katalis, dipanaskan lagi beberapa lama. Nah, barulah bisa terhidrolisis menjadi asam karboksilat. Kenapa? Karena sudah sangat stabil. Atau direduksi. Reduksinya pun pakai nih. Litium tetrahidroaluminat ini paling dengan kondisi ini
dapat bisa bereaksi karena sangat kuat ya, baru bisa terreduksi menjadi aminah. Kesimpulannya adalah hamidah ini molekul yang stabil, sangat sulit bereaksi, tentu saja bisa. Syaratnya adalah dikondisikan dengan penambahan bereaksi yang sangat kuat, misalnya ditambah asam atau basa kuat, dipanaskan pada suhu tinggi, barulah bisa mengalami reaksi. Misalnya terjadi hidrolisis. Begitu juga dengan reduksi, bisa terreduksi menjadi amina, syaratnya adalah menggunakan bereaksi yang sangat kuat. Jika untuk bereaksi kondisi biasa, amida ini sudah sangat stabil, tidak mudah bereaksi. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.